Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Calon peserta didik SMP Negeri 1 Atap Lojarat yang saya banggakan. Sehat bukan? Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Untuk pertemuan kali ini, sebelum masuk pada materi, yang pertama ingin memperkenalkan diri Bu Wajinah, meskipun kemarin pada saat pertemuan sudah memperkenalkan diri. Tidak ada jeleknya saya kenalkan lagi. Nama Bu Wajinah, nama Wajinah SPD, alamat Desa Macanan Lojarat Nganjuk, kemudian nanti pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian Bu Wajinah adalah alumni UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Jadi yang pernah saya sampaikan, meskipun Bu Wajinah orang desa, sama dengan kalian wong desa, tapi alhamdulillah Bu Wajinah pernah mengenyam pendidikan di Surabaya, tepatnya di IKIP Negeri Surabaya yang sekarang namanya UNESA. Mudah-mudahan kalian semangat dan tetap semangat. Untuk materi MPLS yang akan Bu Wajinah sampaikan adalah tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala, arti dan maknanya. Jadi wawasan wiyata mandala maknanya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian pendidikan mandala itu sendiri merupakan tempat atau lingkungan wiyata mandala, sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur-unsur wiyata mandala ada 5. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah merupakan penanggung jawabnya. Yang ketiga, guru, orang tua, siswa mempunyai hubungan yang serasi. Jadi antara orang tua siswa dengan guru itu mempunyai hubungan yang serasi, yang harmonis. Yang keempat, warga sekolah di dalam dan di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Di situ ada kesalahan pengetikan. Jadi tinggi bukan tunggi. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar, maksudnya sekitar sekolah itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan apa? Ada 4 yang perlu dikembangkan di sekolah itu sendiri. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan untuk berkarya. Itu merupakan 4 hal yang perlu dikembangkan di lembaga pendidikan formal atau sekolah. Yang berikutnya adalah tentang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi sekolah itu merupakan tempat untuk belajar. Cirinya apa? Yang pertama tentu saja ada guru dan siswa, sehingga timbulnya proses belajar mengajar atau PBM dengan tertib. Jadi cirinya yaitu harus ada guru dan siswa. Kalau ada guru saja tanpa ada siswa ya bukan sekolah namanya, atau sebaliknya hanya ada siswa tidak ada guru ya bukan sekolah namanya. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar. Sadar bagaimana? Mau belajar dan bekerja keras. Jadi sadar akan belajar dan bekerja keras, itu kuncinya. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Itu yang merupakan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip sekolah sebagai berikut. Ada 9 prinsip. Ini merupakan
penjelasan atau poin yang terakhir tentang wawasan wiyata mandala. Yang sebelumnya tadi bisa kalian ulang lagi nanti, kalian pelajari, dibaca, dengarkan. Untuk yang terakhir materinya adalah prinsip-prinsip sekolah sebagai berikut. Ada 9 prinsip. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi peserta didik atau siswa. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil ataupun merata. Jadi tidak membeda-bedakan ini anaknya orang kaya, ini anaknya konglomerat, ini anaknya orang melarat. Tidak ada, semuanya ada pelayanan yang adil dan merata. Itulah sekolah. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Karena kalian mempunyai bakat dan minat masing-masing, tidak sama antar satu dengan yang lain. Jadi sekolah merupakan wadah atau tempat untuk mengembangkan bakat dan minat kalian masing-masing. Sehingga ada ekstra nanti yang bisa kalian pilih di SMP Negeri 1 Atap Tercinta. Ada seni suara, ada menjahit. Yang menjahit nanti bisa bergabung dengan Bapak Suwaji yang suka menyanyi, bergabung dengan Pak Masud yang beragama Islam Majelis Taklim dengan Bu Evi dan seterusnya. Itu berdasarkan minat kalian dan bakatnya. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Apa tuh itu intelijensi? Intelijensi adalah kecerdasan. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan sosial. Sosial itu kemampuan bermasyarakat, berhubungan dengan teman kalian, dengan lingkungan sekitar kalian. Emosional, berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dalam kelompok. Maksudnya berkomunikasi, berinteraksi itu ya semacam bergaul dengan teman-teman kalian, jadi berinteraksi, berkomunikasi. Itu artinya seperti itu. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi dari sekolah bisa terbentuk bagaimana atau karakter atau watak kalian masing-masing dan sikapnya. Yang jelas semuanya berharap nanti tercetak sikap dan watak yang baik. Bukan yang asal ngomong, asal celoteh, asal dan seterusnya, tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu yang tidak diharapkan. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Artinya kalian berbeda di SD dengan di SMP. Semakin tinggi jenjang pendidikan berarti semakin tinggi juga kedewasaan kalian. Kalau rendah berarti ya anak SMP tapi jalan pikirannya masih SD atau TK, lah itu berarti yang tidak dewasa. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan otomatis yang seharusnya, yang sebaiknya, yang pada umumnya kalian itu lebih dewasa dibandingkan sekolah atau kelas sebelumnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Tentu saja karena tadi dijelaskan di awal bahwa sekolah adalah tempat belajar. Makanya di sini dalam prinsip sekolah pun akan muncul yang nomor 9, yaitu apa? Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Itulah anak-anak tentang materi wawasan wiyata mandala yang Bu Wajina jelaskan secara sekilas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, yang nantinya kalian paham apa yang dimaksud di situ. Otomatis apakah bentuk kalian paham atau tidaknya berarti bisa mengerjakan tugas atau tagihan yang setelah ini. Nanti ada tagihan berupa ada soal 5 pilihan ganda yang nanti akan saya sampaikan, dan nilainya bisa kalian lihat. Jika 100 berarti benar semuanya. Jadi Bu Wajina berharap kalau kalian nilai 100 berarti ya kalian paham apa yang Bu Wajina sampaikan.
Soalnya tidak sulit, kalian bisa membuka kembali, mendengarkan kembali penjelasan tadi, bisa kalian jawab soal yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada buah jenah kesalahan dan mungkin penjelasan buah jenah yang kurang bisa dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana, sekali lagi buah jenah minta maaf. Dan bisa kalian ulang kembali, kalian baca kembali, kalian dengarkan kembali penjelasan buah jenah. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.